Ya, devosi imamat pasal yang kelima. Kita belajar bagaimana ada dosa yang terlihat sepele, tapi di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Ya, firman Tuhan dari bacaan hari ini, khususnya di ayat 1 sampai yang ke-13, mengingatkan kita tentang dosa-dosa yang sering kita sepelekan. Dosa karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, itu dosa yang disebut dosa tidak sengaja. Ya sebenarnya itu kesalahan, tapi karena kita tidak menyadarinya, maka itu disebut dosa tidak sengaja. Tapi di kemudian kita menyadarinya, mengetahui bahwa saya sudah melakukan itu. Maka diajarkan dalam teks firman Tuhan hari ini, kita mau mempertanggungjawabkan segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita untuk dosa-dosa, walaupun dosa yang disebut di sini adalah dosa tidak disengaja. Ya, seperti itu. Kita mungkin merasa bahwa ketidakmengertian kita ya adalah sesuatu yang biasa atau wajar ya, tetapi sebenarnya ketika itu dosa sesungguhnya adalah sesuatu yang serius ya, oleh karena sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang namanya dosa adalah tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, itu artinya dosa. Sasaran utamanya adalah kita melakukan kehendak Tuhan, yakni firman Tuhan yang menjadi perkataan dan kehendaknya kita laksanakan. Nah, kita tidak mencapai sasaran itu. Nah, itulah yang disebut dosa, walaupun itu tidak disengaja ya. Dan seringkali karena itu sesuatu yang mungkin lumrah dalam tanda petik untuk manusia, kita merasa memiliki hak untuk melakukan urusan itu selama tidak mengganggu orang lain ya. Ya, dosa seperti itu selama tidak mengganggu orang lain, kita merasa tidak masalah gitu ya. Nah, sadarkah kita bahwa ketidakpedulian salah satu contohnya adalah salah satu faktor yang penting yang membuat dunia ini menjadi tempat yang subur untuk melakukan yang namanya dosa atau kejahatan. Jumlah pelaku kejahatan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi karena didiamkan, maka mereka menjadi bebas untuk bertindak dan memperluas area kejahatan manusia. Di sebuah lembaga pada awalnya mungkin hanya 1-2 orang yang koruptor misalnya ya. Namun jika semua orang tahu dan tetap diam dan berpikir yang penting mereka tidak ikut-ikutan korupsi, maka jangan heran kalau perilaku korupsi itu lantas menjadi meluas ya. Maka jangan kita menjadi heran ya ketika akhirnya semua orang dalam satu kantor ataupun instansi itu menjadi terbawa ya akan korupsi ya, sehingga merajalela dan diikuti oleh banyak orang, bahkan akhirnya menjadi tren. Itu sesuatu yang biasa ya. Contoh, membeli satu barangnya cuma 100.000, tapi kita mengklaimnya menjadi 200.000 ya. Itu salah satu contoh namanya korupsi. Beli bensin misalnya, beli bensinnya cuman 100.000 tapi mintanya 300.000 misalnya gitu. Itu salah satu contoh korupsi yang terjadi dan itu dianggap biasa gitu ya. Atau kalau belanja sesuatu diberi nota kosong, padahal notanya resmi, ada capnya, tapi kita tulis sendiri, menghargai semau kita sendiri, sehingga klaimnya mendatangkan keuntungan bagi kita. Nah, itu kalau kita melakukan itu, kita juga termasuk orang yang ikut-ikutan korupsi ya. Tuhan mengingatkan bahwa umat ya harus senantiasa menjaga dalam situasi kondisi seperti itu. Jangan terbawa-bawa, jangan ikut-ikutan. Kalau kita berprinsip kita tidak mau ikut-ikutan, ya kita benar-benar berpegang pada hal itu, tidak ikut-ikutan ya. Nah, saya pernah terjebak ketika saya menjadi seorang teknisi AC ya.
Saya memperbaiki AC di kantor Sekpilda di kota tertentu ya, itu Sekda ya hitungannya, dan dia senang dengan pekerjaan saya. Kemudian dikontrak, akan rencana dikontrak ya, satu AC dihargai 150.000 itu untuk servis saja. Tapi ternyata itu masuknya ke kantor itu 3 kali lipat lebih, dihargai 500.000 ya. Ya nggak lama kemudian ya saya nggak jadi terima kontrak itu ya, tapi tidak lama kemudian sekdanya juga bersama wali kotanya kena KPK. Itu di kantor sekda ya, saya pernah mengalami hal itu. Nah itu yang terjadi ya, kita nggak boleh ikut-ikutan mengenai hal itu, apalagi masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana dengan dosa yang tidak disengaja? Ya, kadang kita berada dalam situasi yang tidak nyaman dan dilematis yang membuat kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang tidak baik. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu membuat kita bereaksi. Tentunya reaksi kita adalah untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, jangan sampai kita terbawa. Di mata Tuhan, walaupun itu dosa tidak sengaja, katakan dalam kitab suci, itu tetap dosa. Umat Tuhan dipanggil untuk membereskan semua hal itu. Jika perlu kepekaan dari Tuhan untuk menyadarkan kita akan dosa itu. Nah, maka kita perlu dekat dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah, kedekatan dengan Roh Kudus akan menolong kita membongkar segala kebobrokan hidup kita dan membersihkannya, serta mendorong hidup kita untuk bertumbuh semakin hari semakin menyerupai Kristus. Itulah target kehidupan orang Kristen ya. Memang ada orang yang kemudian berkata, nggak mungkinlah kita akan menjadi seperti Kristus. Betul ya, kita tidak pernah sempurna dalam hidup kita, tidak mungkin kita menjadi sepenuhnya seperti Kristus. Tapi ini perintah Tuhan ya, apalagi visi gereja kita diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, jikalau Kristus ada dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya standar kehidupan manusia yang berkenan itu gambarannya adalah Kristus. Maka untuk kita berkenan pada Tuhan, patokan kita adalah seperti Kristus. Itulah yang disebut hidup seperti Kristus. Dan kita harus mengupayakan itu. Ya, artinya upaya untuk diperkenan Tuhan itu menjadi satu dorongan dalam diri orang Kristen untuk melakukannya setiap hari. Sehingga kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Sekali lagi memang kita tidak akan bisa secara sepenuhnya sama dengan Kristus. Tapi perjuangan kita untuk seperti Kristus itu tugas kita seumur hidup kita. Kedapatan ketika Tuhan memanggil kita, kehidupan kita jauh lebih baik. Ya, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan percayalah, ketidaksempurnaan kita Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Seperti Yesus mengatakan, Anak Manusia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi Anak Manusia datang untuk menggenapi. Bukan saja Kristus menggenapi seluruh hukum Tuhan dan kitab para nabi secara sempurna dalam hidupnya, karena dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, tetapi dia juga menyempurnakan apa yang tidak sempurna bagi kita. Tentunya kesempurnaan yang Kristus berikan adalah melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya kan? Ya jelas dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, itu dibenarkan oleh Allah itu berarti standar kita sempurna, ya. Nah, kesempurnaan itu diberikan Kristus, dianugerahkan Kristus. Dosa-dosa yang kita perbuat dari kita lahir sampai kita meninggal nanti itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dosanya menjadi nihil di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut penyempurnaan Kristus.
Maka kita bersyukur oleh karena Kristus yang sudah menjamin akan semuanya itu dan mendorong kita untuk senantiasa semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Kita semakin disadarkan akan hal-hal yang sepertinya netral namun ternyata membawa konsekuensi keberdosaan dan membuat kita seharusnya bertindak dengan hati-hati dan tidak sembrono. Tidak sembrono artinya kita betul-betul melangkah kehidupan ini mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan untuk kita dapat menjalaninya. Tuhan Yesus memberkati.